Baik, shalom. Ya, puji Tuhan saya bisa hadir. Saya baru mendarat langsung ke sini untuk berkhotbah. Saya ada full pelayanan, tapi karena saya sayang saudara-saudara, jadi saya pulang ini hanya untuk khotbah. Saya pulang baru tiba, khotbah pagi, sore, besok saya harus berangkat lagi. Karena hari Selasa saya ada orasi ilmiah dalam wisuda salah satu sekolah teologi di Tawangmangu. Menyambung seminar di 3 tempat di Solo, nyambung ke Manado. Jadi mestinya saya tidak usah pulang. Tapi sekali lagi karena sayang saudara-saudara, saya pulang untuk berkhotbah aja. Ya. Tadi di pesawat juga secara kebetulan, kok lihat ada orang telepon di pesawat, kok ini suara saya hafal ya. Ternyata Pak Jimmy Charles. Dia datang karena ada konser jazz bersama Frankie Sihombing. Ya, saya langsung suruh ke sini untuk habis khotbah langsung bisa berikan pujian. Nah, baik saudara-saudara, hari ini saya akan khotbah jangan membajak dengan lembu dan keledai bersama. Mungkin saudara ketemu tema khotbah yang aneh ini ya. Nah, tapi saudara, saya sebenarnya pernah menyampaikan khotbah dengan mengangkat larangan-larangan dari hukum Taurat yang untuk kita sekarang ini kedengarannya kok larangannya aneh. Saya pernah khotbah jangan memasak anak kambing dalam susu induknya. Di Keluaran 23 ayat 19 ya. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Juga saya pernah khotbah jangan mencukur janggut atau memotong tepi rambut. Itu di Imamat 19:27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Jadi di sini nih loh, jangan dicukur, biarkan panjang. Makanya kalau saudara pergi ke Israel sekarang, saudara akan ketemu orang-orang tertentu yang pakai topi bulat, lalu panjang sampai sini. Nah, itu karena melakukan ayat ini. Nah, ada banyak larangan-larangan yang rasanya agak aneh bagi kita, orang modern ini, di dalam hukum Taurat. Nah, karena itu sekarang saya mau angkat satu lagi, yaitu dari Ulangan 22 ayat 10 yang berbunyi, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Jadi kalau kamu mau bajak, lembu dengan lembu, keledai dengan keledai. Jangan sebelah kiri lembu, sebelah kanan keledai. Tidak boleh membajak bersama-sama lembu dan keledai. Dan sekilas seperti yang lain, ini kok larangan agak aneh. Apa urusannya sampai Tuhan mengatur dengan binatang apa harus membajak, ya? Dan apakah kalau ada orang yang membajak dengan lembu dan keledai dia menjadi berdosa? Lalu apa pentingnya itu bagi kehidupan rohani kita? Nah, kalau kita jujur, larangan-larangan semacam ini rasanya sepele untuk zaman modern ini, di mana petani pun juga sudah tidak memakai lembu lagi dan keledai, ya. Tapi dengan peralatan pertanian modern. Tapi saudara, kalau kita memahami prinsip di balik setiap perintah dan larangan Tuhan, maka kita tahu bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu tidak dibikin dengan sia-sia atau tanpa tujuan. Rasul Paulus sendiri pernah berkata dalam Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Segala sesuatu yang ditulis itu jadi pelajaran bagi kita, termasuk jangan membajak dengan lembu dan keledai bersamaan. Itu juga ditulis bagi kita menjadi pelajaran bagi kita. Jangan cukur tepi rambutmu, tepi janggutmu, itu juga pelajaran bagi kita. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya mau bahas satu ayat ini. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengapa larangan ini diberikan? Secara eksplisit Tuhan berikan larangan ini. Sekarang kita lihat ayat ini dalam terjemahan yang lain. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, bunyinya begini. Jangan memasang seekor sapi dan seekor keledai pada satu bajak.
Alkitab versi Borneo, jangan membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama menarik bajakmu. Jadi tidak boleh berpasangan. Sendiri-sendiri boleh, tapi berpasangan tidak boleh. Kasih pasangan keledai sama lembu. Kenapa peraturan ini atau larangan ini diberikan? Karena begini, pada dasarnya lembu dan keledai itu tidak cocok untuk bekerja bersama. Secara khusus di dalam membajak. Antara lembu dan keledai ini mereka mempunyai perbedaan yang sangat ekstrim, yang tidak memungkinkan mereka bisa kerja membajak bersama-sama. Nah, perbedaan apa saja? Pertama, mari kita lihat perbedaan fisik antara lembu dan keledai. Nah, saudara-saudara, lembu atau sapi jantan, ya sapi jantan pekerja itu disebut lembu. Ya, nah lembu atau sapi jantan itu ukurannya sangat besar dan sangat berat. Itu bisa dari 600 sampai 1000 kilo satu ekor. Ya, 600 sampai 1000 kilo, dan dia punya otot yang kuat, otot yang padat, terutama pada bagian punggungnya, bagian lehernya, bahunya, itu otot-otot yang sangat kuat, dan memang dia cocok untuk urusan kerja berat. Itu lembu. Sementara keledai, ini binatang kecil, rata-rata beratnya keledai itu hanya 150 sampai 250 kilo. Satu ekor keledai. Ototnya itu lebih kecil, lebih ramping, dan memang dia tidak dirancang untuk kerja berat. Dia lebih cocok untuk bawa barang-barang. Ya, bawa beban-beban ringan, dan dia tidak cocok untuk bekerja berat seperti menarik bajak. Kejadian 42 ayat 26. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka. Jadi kalau hanya sekedar memuat gandum, bawa barang, keledai bisa. Tapi kalau untuk menarik bajak pekerjaan yang berat, keledai tidak bisa. Karena memang mereka berdua punya perbedaan fisik. Yesaya 30 ayat 6, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai. Nah, kalau yang ringan-ringan begitu, keledai bisa. Saudara lihat perbandingan antara dua binatang ini. Ya, yang satu hoof class, yang satu ramping. Nah, karena itulah maka perbedaan ini membuat sangat sulit kalau mereka berdua bisa kerjasama. Lalu saudara, perbedaan struktur leher mereka yang akan menentukan untuk pemasangan kuk. Kuk itu yang taruh di leher itu ya. Nah, jadi lehernya lembu itu besar, kuat, dan cocok kalau dipasang kuk di dalam pekerjaan membajak. Coba saudara lihat ini kuknya. Ya, itu di situ tuh ada kuknya yang besar. Jadi memang cocok dipasang. Sementara keledai, lehernya lebih kecil, lebih ramping, sehingga tidak seimbang kalau dia dipasangin kuk. Ya, ini keledai lehernya begini. Nah, kalau dengan begini dipasang kuk, ini akan rumit bagi keledai. Dan mereka berdua punya irama dan gaya berjalan yang berbeda. Kalau lembu perjalanannya pelan tapi stabil, ya, ritmenya cocok untuk pekerjaan membajak yang memerlukan tarikan yang konstan. Sementara keledai, dia berjalannya lebih cepat. Dia berjalan lebih cepat, kadang-kadang memang tersendat-sendat, dan dia tidak cocok dengan ritme kerjanya lembu. Saya kasih satu kutipan. Cara berjalan dan kecepatan alami kedua hewan ini berbeda. Memaksa mereka untuk sinkron akan membuat pekerjaan membajak menjadi tidak efisien dan menyiksa hewan. Satu pelan, stabil, kuat. Satu ini lebih cepat, tapi lemah, tidak kuat. Daya tahan juga begitu. Untuk lembu, daya tahannya, ototnya itu begitu kuat. Dia mempunyai metabolisme tubuh yang jauh lebih stabil, dan karena itu dia memang dirancang untuk kerja berjam-jam untuk lembu. Apalagi kapasitas paru-parunya lembu itu cukup besar, dan sistem peredaran darahnya cukup besar, sehingga suplai oksigen ke dalam tubuhnya lembu itu
cukup membuat dia bisa kerja dalam waktu yang lama, berjam-jam, ya, pagi sampai sore lembu tahan, ya, dan itu membuat dia tidak gampang kelelahan. Biarpun dia membajak sepanjang hari, dia bisa tidak lelah. Hosea pasal 10 ayat 11. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih dan suka mengirik, dan aku menyayangi tengkuknya yang elok. Ini ilustrasi. Efraim diilustrasikan dengan lembu, tapi itu gambaran lembu. Tengkuknya elok, bagus, kuat, dan dia terlatih untuk mengirik, terlatih untuk membajak. Sangat kuat. Amsal 14 ayat 4 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Tanpa lembu, hasil di ladang tidak ada. Dengan kekuatan lembu, panen akan berlimpah. Jadi memang ini jenis pekerja. Sementara keledai, ototnya itu kecil dan dia cepat lelah. Kalau dipaksa kerja dalam durasi waktu yang lama, dia tidak akan sanggup. Metabolismenya baik untuk perjalanan jauh, tetapi dia untuk yang ringan dan menengah. Kalau diberi tugas dengan kekuatan terus-menerus, keledai akan cepat kehabisan energi. Sistem pendingin tubuh di dalam keledai juga tidak optimal, sehingga dia kalau kerja berat, dia akan mengalami panas dalam, sehingga akhirnya dia tidak bisa meneruskan pekerjaan. Itu keledai, ya. Jadi memang perbedaan mereka sangat menyolok. Coba saudara lihat tabel ini, ya. Jenis kerja alami, lembu itu menarik beban secara stabil, ya. Kalau keledai bawa beban, bukan menarik beban. Dia bawa, bukan menarik. Kalau lembu itu menarik. Struktur otot, lembu besar, kuat, tahan lama. Keledai ringan, ramping, cepat lelah. Metabolisme optimal untuk kerja jangka panjang. Keledai cepat lelah, kerja yang berat dan kontinu. Kemampuan sangat baik. Keledai lemah. Itu perbedaan fisik. Kedua binatang ini juga mempunyai perbedaan sifat, bukan hanya fisik. Lembu itu memiliki sifat alami yang cenderung tenang dan sabar. Dia bisa kerja dengan ritme yang tadi saya bilang pelan, slow, tapi pagi sampai sore, ya, pelan-pelan. Dan kalau terjadi sesuatu yang mengagetkan, dia tidak panik. Pernah ada orang yang membajak dengan lembu, tiba-tiba gunung meletus. Lembu hanya lanjut. Jadi sangat tenang, bayangkan. Gunung meletus, dia hanya menengok sebentar, lalu dia lanjut lagi membajak. Lembu ini sangat tenang dan dia stabil untuk kerja terus-menerus. Dia tidak mudah menyerah dan tidak memberontak waktu kerja keras, kerja berat. Sementara keledai berbeda. Dia dikenal sebagai binatang yang sangat waspada dan suka berpikir sendiri, ya. Jadi kira-kira kalau tadi mereka berdua berjalan, tiba-tiba ada gunung meletus, lembu hanya lihat, kerja terus. Keledai disumbang-bongkar itu, ya, dia pasti sudah lari, karena keledai ini adalah binatang yang gampang panik. Begitu keledai merasa ada bahaya, maka dia segera bertindak, ya. Dia bisa berhenti bekerja, bahkan dia bisa menolak bergerak sama sekali. Kalau dia rasa tidak nyaman, dia rasa ada bahaya, dia tidak bergerak. Atau segera menghindar dari jalur utama. Itu beda dengan lembu. Bahaya bagaimanapun dia stabil saja. Contoh bagi keledai ini kita bisa lihat dalam kasus Bileam. Ya, coba kita lihat Bilangan 22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika dia pergi. Jadi Bileam ini, kan Israel kan jalan. Lalu Bileam ini disogok. Bileam ini semacam nabi palsu yang disewa untuk mengutuk Israel. Jadi nanti dia ucapkan kutuk kepada Israel. Nah karena itu Tuhan murka karena Bileam itu mau mengutuk Israel, maka Tuhan murka kepada Bileam. Nah Bileam itu waktu mau pergi mengutuk Israel, dia naik keledai. Nah tetapi bangkitlah murka Allah ketika dia pergi. Lalu berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya.
Bileam mengendarai keledainya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan. Kalau lembu, dia jalan terus. Dia langsung menyimpang dari jalan, masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya dirinya kepada tembok. Jadi dia langsung, ini bahaya nih ya. Nah, ayat 26, berjalan pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Jadi saudara lihat, ini tipikal keledai. Ada bahaya, dia segera cari jalan. Begitu jalan kiri tidak ada, jalan kanan tidak ada, langsung dia tiarap. Itu respon dia. Kalau lembu pasti dia hanya santai saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Itu sifatnya. Nah, keledai ini juga punya sifat keras kepala dan dia tidak bisa kerja kalau dipaksa. Kalau lembu dia stabil, lu paksa dia cambuk-cambuk juga dia jalan stabil. Sementara keledai tidak bisa seperti lembu dan tidak seperti lembu yang terus walaupun lelah terus kerja. Keledai akan berhenti dan melawan kalau disuruh. Ya. Mazmur 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Bagal ini satu jenis tertentu karena bagal ini adalah keledai jantan dikawinkan dengan kuda betina. Hasilnya bagal. Jadi berarti ada unsur keledai. Bagal ini bapaknya tuh keledai. Nah, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Saudara bayangkan, bagal ini bapaknya keledai, mamanya kuda, sudah garang. Apalagi keledai sendiri, bapaknya sendiri. Maka itu jauh lebih sukar untuk diatur. Ya, dan dia tidak, karena itu maka dia tidak disediakan untuk pekerjaan yang membutuhkan ritme yang stabil untuk membajak. Dia cocok untuk bawa beban secara bertahap dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, sekarang lihat perbedaan sifat ya dalam tabel ini. Dari sifatnya, sikap terhadap kerja berat, lembu sabar, kerja keras, konsisten. Keledai cepat menolak bila merasa tidak nyaman. Sikap terhadap tekanan, bertahan, tidak mudah menyerah. Keledai mudah berhenti bila tidak suka kondisi. Kecepatan penyesuaian mudah diarahkan oleh petani. Keledai sulit diarahkan bila tidak mau. Ritme kerja stabil, lambat tapi mantap. Keledai tidak konsisten untuk kerja menarik yang berat. Kira-kira kalau kasih kerja, saudara lebih cocok keledai atau lembu? Kira-kira di dalam pelayanan, saudara cocok seperti keledai atau lembu? Rupanya di dalam pelayanan juga ada jenis keledai, ada jenis lembu. Ada keledai yang, ada lembu yang kerja stabil, biarpun ada gonjang-ganjing di sana, ribut-ribut di sana juga dia tenang. Yang penting fokus kerja saja. Tapi ada jenis keledai yang tidak tahan. Sedikit tidak nyaman keluar dari jalur. Sedikit tidak nyaman dia segera mengundurkan diri dari jalur bajak. Dia merasa tidak aman, mogok kerja. Tidak mau lagi. Sementara lembu ini stabil dan ya, biarpun lama, biarpun berjam-jam, lembu tidak mengeluh. Tapi keledai tidak nyaman, dia belok kiri. Tidak ada jalan kiri, dia belok kanan. Tidak ada jalan kanan, dia tiarap. Kira-kira saudara cocok mana? Nah, saudara-saudara, berarti dua binatang ini itu punya perbedaan fisik dan perbedaan sifat. Sekarang dengan perbedaan begini, kalau mereka berdua itu disuruh membajak bersama-sama, lalu taruh kuk bersama-sama, suruh kerja sama-sama, kira-kira apa yang terjadi? Hah?
Pertama, yang akan terjadi, kerja menjadi tidak efisien dan tidak produktif. Lembu akan menarik bajak dengan tarikan yang kuat dan stabil, sementara keledai akan menarik dengan kekuatan yang jauh lebih kecil dan tidak stabil. Karena ritme dan kekuatan yang tidak seimbang, maka bajak kemungkinan akan miring. Dan kalau miring, maka ini tanah akan berbelok-belok dan bisa jadi macet di tengah jalan, dan hasilnya tidak rapi dan tidak layak untuk ditaburkan benih. Maka petani tidak bisa menuai hasil yang baik kalau dia memasangkan keledai dengan lembu. Jadi pertama yang akan terjadi, kerja pasti tidak efisien, tidak produktif. Yang kedua, keledai akan menderita dan bisa cedera. Karena tubuh dan ototnya tidak dirancang untuk menarik beban secara terus-menerus sampai lelah. Kalau dipaksa, ototnya, sendinya, tulangnya itu bisa cedera. Posisi kuk itu akan mengenakkan bagi lembu, tapi menyengsarakan bagi keledai. Coba kalau lihat gambar ilustrasi ini, sudah lihat ini. Beliau akan sengsara. Sementara bagi lembu itu biasa. Dan dengan beban di atas dia jalan, tapi lihat saja wajahnya itu ya. Wajah penderitaan itu ya. Nah, dalam jangka panjang keledai bisa jatuh sakit dan mati kalau dia kerja sama lembu. Yang ketiga, saudara, lembu akan terhambat dan tertekan. Karena harus kerja sama-sama, sementara partner kerjanya tidak seirama, dia akan tarik penuh tenaga, tapi temannya ini tetap di belakang, maka kuknya akan lari miring. Dan dia mau teruskan, ini terikat dengan yang satu. Akhirnya lembu pun tidak bisa kerja maksimal. Kalau dia sendiri, dia bisa lakukan lebih banyak hal daripada ini mau bajak atau mau tanggung teman yang bikin soal ini. Ya, lama-lama lembu bisa frustrasi sendiri bekerja dengan keledai. Karena mereka dua memang pada dasarnya tidak cocok. Dan ada informasi yang diberikan oleh Adam Clark, saya tidak tahu betul tidak, tapi saya kutip kata-kata Clark saja. Clark bilang, selain itu, keledai karena memakan rumput kasar dan beracun memiliki napas yang busuk, yang berusaha dihindari oleh pasangan kerja, karena tidak hanya beracun dan menyinggung, tapi juga bisa menyebabkan kekurusan atau jika berlangsung lama, itu kematian. Jadi saudara bayangkan, kerja sudah tidak efisien, keledai bisa cedera berat, lalu lembu juga tidak bisa kerja maksimal. Kalau tetap dipaksa, yang keempat, mereka dua akan kerjasama tapi penuh ketegangan. Ya kan? Karena perbedaan, lembu kerja terus, sabar taat, keledai tiba-tiba bisa berhenti, tiba-tiba bisa lari miring. Maka saudara, keledai terus, lembu terus menarik, lembu berhenti. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara, hal ini membuat kerjasama di antara keduanya terlalu berat untuk direalisasikan. Ya, saya kasih kutipan dari Gemaibot. Lembu cenderung lebih tenang dan stabil, sedangkan keledai bisa lebih keras kepala. Perbedaan ini akan menciptakan kekacauan saat mereka dipasangkan untuk tugas yang membutuhkan kerjasama yang mulus. Dan kalau sudah begitu, pengemudi yang mengatur pembajakan ini itu juga sangat frustrasi. Karena satu mau jalan, satu berhenti. Satu mau lurus, satu mau belok. Satu stabil, satu tiarap. Maka petaninya juga frustrasi. Dan pada akhirnya pekerjaan akan gagal, tenaga terbuang percuma, waktu terbuang percuma, hasil nol. Ya, jadi saudara kita bisa lihat bahwa rupanya di balik Tuhan kasih larangan jangan membajak dengan lembu dan keledai bersamaan, itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat berguna. Karena memang dua jenis binatang itu tidak bisa dipasangkan dalam kerjasama. Mereka punya perbedaan fisik, punya perbedaan sifat. Kalau dipaksakan, keledai cedera, lembu terhambat dan frustrasi, bajak itu menjadi rusak pada jalur pekerjaannya, petani tidak dapat hasil apa-apa. Dengan kata lain, sebenarnya waktu Tuhan kasih larangan itu berguna bagi keledai, berguna bagi lembu, berguna bagi petani,
dan berguna bagi hasil pertanian. Karena itu larangan ini penting sekali. Thompson bilang begini, kebijaksanaan praktis di balik hukum ini sangat jelas. Hewan-hewan dengan kekuatan dan kecepatan yang berbeda akan membuat pembajakan tidak efisien dan menyebabkan penderitaan pada kedua hewan. Matthew Paul, sebagian demi kepentingan binatang itu sendiri, agar tidak tertekan berlebihan atau mati karena dipasangkan dengan yang jauh lebih kuat daripadanya. Dan sebagian demi kepentingan manusia, agar pekerjaan mereka dapat dilakukan dengan lebih baik dan mudah oleh binatang-binatang yang sama kekuatannya. Kalau begitu, sekarang kita paham. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya di balik hukum larangan aneh, Tuhan itu sayang binatang, sayang lembu, sayang keledai, sayang petaninya, dan mau supaya petaninya sukses. Karena kalau dipasangkan, petani akan gagal. Maka disinilah kita melihat betapa Tuhan baik bagi binatang dan juga bagi manusia. Nah, itu saja sebenarnya inti larangan ini. Tapi saudara-saudara, larangannya hanya seperti itu. Tetapi sebenarnya ada prinsip-prinsip yang penting yang kita bisa pelajari dari larangan ini. Karena itu hal kedua, yaitu prinsip rohani di balik larangan itu. Saudara-saudara, sebenarnya itu bukan hanya sekedar larangan demi kepentingan seperti saya jelaskan tadi. Tapi sebenarnya ada prinsip rohani. Apa prinsip rohani di balik itu? Ada beberapa yang kita mau pelajari. Pertama adalah keteraturan ciptaan. Nah, Tuhan bukan hanya atur teknisnya pertanian, tapi itu mencerminkan sebuah prinsip teologis. Prinsipnya adalah Tuhan sudah menciptakan alam ini dengan keteraturan, dengan tatanan tertentu bagi umatnya. Dan dia mau umatnya menghargai tatanan yang dia sudah buat, menghormati keteraturan yang sudah dia bikin dan jangan melanggarnya. Tuhan ciptakan alam itu dengan tatanan yang baik. Dan ada hal-hal yang memang dari awal Tuhan sudah pisahkan. Sejak dari Kejadian pasal 1 Tuhan menciptakan, dia sudah membuat pemisahan-pemisahan. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang dari gelap. Tuhan tidak mau terang dan gelap bersama-sama, dia pisahkan. Ayat 6 dan 7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala. Dia memisahkan air yang di bawah cakrawala dan air yang di atasnya. Jadi Tuhan pisahkan terang dan gelap. Tuhan pisahkan air di atas dan bawah. Lalu yang ketiga, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan jenis-jenisnya. Kejadian 1. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dengan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar. Jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat semua itu baik. Jadi Tuhan itu memang sudah menciptakan berjenis-jenis. Itu tatanannya. Nah, kalau begitu semua ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang penciptaan ada struktur, ada jenis, ada keteraturan yang menjadi bagian dari hikmat dan kehendak Tuhan. Karena itu kalau Tuhan sudah membaginya berjenis-jenis, kamu jangan menyatukan jenis yang Tuhan pisahkan. Ya. Lembu dan keledai diciptakan dengan perbedaan fisik dan sifat. Dan masing-masing mempunyai fungsinya. Yang satu menarik beban, yang satu memikul beban. Kodratnya semacam itu. Lembu untuk kerja berat, sementara keledai untuk kerja ringan dan menengah. Mencampurkan peran dan memaksa dua makhluk yang tidak serasi untuk bekerja bersama-sama, itu melanggar struktur alamiah yang Tuhan sudah tetapkan. Dengan kata lain, lewat larangan ini Tuhan mau supaya umatnya hidup selaras dengan ciptaan dan bukan melawannya. Gerhard von Rad bilang, larangan ini mencerminkan pemahaman Israel
bahwa ciptaan Tuhan memiliki tatanan yang melekat dan harus dihormati dan dipelihara. Saudara, bila kita memaksakan sesuatu melawan kodratnya, maka kita sedang merusakkan tatanan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan ciptakan berjenis-jenis, lalu ditarik dikatakan Tuhan melihat semua itu baik. Berarti pembedaan jenis-jenis itu Tuhan anggap sebagai baik. Dan karena itu prinsip ini mengajarkan bahwa kita harus menghargai perbedaan, mengenali fungsi masing-masing makhluk, dan menerima di dalam kehidupan seperti yang Tuhan tetapkan. Misalnya saudara-saudara, ketika terjadi di mana orang mencampur adukan fungsi dan peran dari makhluk ciptaan secara sembrono hanya demi kepentingan komersil dan lain-lain, tanpa memperhatikan jenis atau batas yang Tuhan tetapkan. Ini jadi rumit. Misalnya saudara ya, Tuhan sudah ciptakan tanaman itu jenisnya ini. Lalu orang mulai mencampur adukan antara jenis ini dan jenis ini, kira-kira menghasilkan jenis apa? Binatang ini dan binatang ini. Kira-kira kalau dipadukan jadi apa? Ini seperti tadi, kuda dan keledai. Ketika dikawinkan dia akan menghasilkan bagal. Saudara, apakah itu berarti bahwa semua kegiatan ilmiah untuk penelitian mencampur adukan bunga ini dengan bunga itu, binatang ini dengan binatang itu menjadi salah? Tidak otomatis salah, tetapi nanti sebentar akan saya jelaskan. Karena begini, penggabungan itu kalau dia masih satu genus, mungkin kita masih bisa menerima. Tetapi mencampurkan dua benih yang memang secara genusnya itu bertolak belakang, itu sebuah pelanggaran. Ya, contoh saudara, pernah ada babi biasa ini, lalu dicampurkan gen babi dengan gen manusia. Gen babi dengan gen manusia, ini untuk apa sebenarnya tujuannya? Tujuannya adalah mereka mau mencoba. Kan sekarang kalau misalnya kita masalah jantung, kan transplantasi jantung. Ya, saudara punya ginjal rusak, kan saudara bisa ambil dari orang lain, tapi kan kasihan yang punya. Jadi bagaimana kalau gen manusia dengan babi digabung, supaya diadakan penelitian kalau dia sudah jadi, lalu kita lihat bahwa ketika manusia butuh jantung atau butuh ginjal, apakah ginjal dari babi yang gen manusia itu bisa diambil? Kalau itu berhasil, maka kita produksi babi dengan gen manusia sebanyak-banyak, supaya kalau saudara butuh ginjal ada, saudara butuh jantung ada, saudara butuh apa ada, karena cocok. Tapi saudara-saudara, ini jadi rumit karena manusia dengan binatang itu genus yang berbeda. Kalau seperti ini namanya merusak tatanan ciptaan. Atau juga pernah diadakan gen dari seekor ikan yang mereka temukan di sebuah tempat. Itu disuntikan ke dalam tomat. Kenapa? Supaya tomatnya tahan lama. Gen ikan dimasukkan ke dalam tomat, dia tahan lama dan juga tahan beku. Nah, saudara bayangkan bahwa jenis tomat dengan ikan ini binatang dengan tumbuhan. Kenapa bisa dicampurkan? Ini namanya merusak tatanan. Lain cerita kalau genus dengan genus. Seperti kuda dengan keledai, mungkin agak satu genus masih mirip. Tapi kalau tomat dengan ikan, manusia dengan babi, itu bagaimana? Maka semua rekayasa genetik yang menggabungkan ini dan ini, yang dari dua jenis yang berbeda, itu akan menghasilkan hal-hal yang ya mungkin menurut manusia demi kebaikan, tapi itu melompati batas dan merusak tatanan ciptaan yang sudah Tuhan buat. Semua ini belum lagi kalau ada efek samping. Kalau tadi babi campur manusia, maka dia model babi, sehingga kita butuh ginjal tinggal ambil ginjal babi. Ya, tapi kalau dia
Sehingga unsur babinya manusia di dalam singa bisa diambil. Tapi kalau terjadi terbalik, manusia model babi, kan jadi rusak. Jalan-jalan tiba-tiba dia lihat kotoran. Ini jadi repot. Itu bisa menghasilkan, ini kan kalau kita lihat misalnya rekayasa genetik dalam beberapa film kan, mereka mau bikin ini tiba-tiba jadi binatang raksasa yang akhirnya jadi bencana. Semua itu jelas memungkinkan. Kenapa? Manusia mengacaukan tatanan jenis yang sudah Tuhan berikan. Dan itu menurut saya sebuah pelanggaran berat. Tuhan sudah ciptakan dengan tatanannya. Jangan campurkan. Apa yang Tuhan sudah satukan, jangan dipisahkan manusia. Tapi apa yang Tuhan pisahkan, jangan disatukan oleh manusia. Salah satu contoh yang Tuhan sudah atur ketetapannya, laki-laki kawin dengan perempuan. Perempuan itu cocok kalau kawin dengan laki-laki. Tapi apa yang sudah Tuhan tetapkan ini mau dikacaukan sekarang. Mau dikacaukan dengan meresmikan perkawinan antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini adalah penyimpangan keteraturan yang sudah Tuhan ciptakan. Kemarin saya seminar di Makassar. Saya bilang bahwa manusia pertama kali diberkati oleh Tuhan, lalu dibilang beranak cuculah. Sebenarnya bukan hanya unsur seksualitas di sana, tapi unsur mandat prokreasi. Prokreasi itu adalah manusia ditetapkan untuk bisa menghasilkan manusia yang lain supaya kehidupan terus berjalan di bumi. Maka laki kalau kawin dengan perempuan dapat anak untuk generasi selanjutnya. Tapi kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bagaimana kau menghasilkan anak? Maka si Jeremy Teti berkata, pasangan sejenis bisa punya anak dengan cara apa? Adopsi. Yang kau adopsi itu anaknya siapa? Spermanya dari yang seorang taruh di perempuan lain. Itu berarti anak si laki-laki itu dengan perempuan lain, bukan dengan pasangannya. Maka itu sesuatu yang mustahil. Karena itu Tuhan sangat mengecam. Tuhan sudah tetapkan laki dengan laki, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Jangan kau kacaukan itu menjadi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu namanya merusak tatanan ciptaan. Itulah sebabnya ini kan ada orang bilang, aduh ternyata istriku laki-laki. Banyak kasus kan habis menikah, setelah itu kau tahu kok laki-laki. Makanya ada yang bunuh pasangannya itu kan, karena istrinya laki-laki. Apalagi penampilan mereka sangat cantik. Saudara kira perempuan? Imamat 18 ayat 22. Jangan engkau tidur dengan laki-laki. Seorang yang bersetubuh dengan perempuan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Imamat 20:13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati. Kemarin waktu seminar di Makassar ada yang bilang, Pak, kira-kira kalau saya kawin dengan laki-laki, tapi kami saling mencintai dan menyayangi, dibanding saya kawin dengan perempuan tapi kita berkelahi baku hantam terus, kira-kira lebih baik mana? Saya jawab, nggak ada yang baik, dua-dua buruk. Tapi kan kami bisa saling menghargai. Saling menghargai baik, tapi kotak utamanya itu sudah salah. Sekarang kalau saudara berjanji untuk saling bekerja sama, tidak boleh mengkhianati kawan kerja, tetap setia, susah senang bersama-sama, harus jujur satu orang terhadap yang lain, satu susah satu mesti tolong. Baik nggak? Baik tidak itu? Baik ya. Tapi perjanjian itu antara dua orang perampok. Maka mereka dua kerjanya merampok dan mereka dua berjanji saling topang ya. Saling tolong ya. Jadi dalam perampokan itu mereka dua bekerja sama, saling membantu. Maka saling membantu bagus, tapi karena mereka berdua berampok, maka pekerjaan yang bagus itu saling menopang jadi salah. Nah begitu juga saling menghargai, saling menyayangi. Tapi kotak besarnya sudah salah, yaitu pasangan sejenis. Jadi bagaimana Pak? Ya kenapa kamu hanya pada dua pilihan?
menikah dengan sejenis tapi saling menyayangi, dengan lawan jenis tapi berkelahi. Ada pilihan ketiga, yaitu jangan menikah. Ya kan? Atau minimal untuk sementara jangan menikah. Kalau kamu masih merasa punya problem, daripada memaksa untuk berkawin secara sejenis. Maka dalam hal ini berkawin sejenis itu pelanggaran terhadap tatanan ciptaan. Dan gereja-gereja yang melegalkan pemberkatan nikah sejenis itu gereja-gereja yang menyimpang dan sesat. Itu sesuatu yang tidak wajar. Paulus bicara dalam Roma 1. 26-27. Karena itu Allah menyerahkan kepada mereka hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Maka hubungan sejenis dianggap hawa nafsu yang memalukan, tak wajar, dan kesesatan. Ini penting. Ini waspada. Karena berapa tahun yang lalu PGI mengeluarkan surat yang punya kecondongan untuk menerima perkawinan sejenis. Waktu itu saya juga bikin surat terbuka kepada PGI. Ya, dan ada gereja-gereja besar yang berapa tahun yang lalu membuat sebuah apologi untuk mendukung perkawinan sejenis, lalu ditambahkan kalimat, memang saat ini belum bisa dilakukan ke gereja kami. Memang saat ini belum bisa. Artinya, kemudian hari bisa. Maka itu gereja yang merusak tatanan ciptaan. Karena itu saudara-saudara, di sini kita harus sadar bahwa Tuhan ada hal-hal yang memang Tuhan pisahkan, jangan kamu satukan. Perbedaan itu, ya. Nah, Tuhan itu sudah ciptakan jenisnya begitu. Makanya ada orang bertanya, Pak, bagaimana saya tahu kalau dia tuh jodoh saya? Pertama-tama, kalau kau laki, pastikan dia perempuan. Ya, kalau kau perempuan, pastikan dia laki-laki. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu sudah ciptakan seperti itu. Dan Tuhan tidak mau perbedaan itu dikaburkan. Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan jangan memakai pakaian laki-laki. Seorang laki-laki jangan menggunakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini kekejian bagi Tuhan Allahmu. Laki jangan pakai pakaian perempuan. Perempuan jangan pakai pakaian laki. Berarti perempuan boleh pakai celana panjang? Kalau kalian pakai celana panjang, itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tapi orang perempuan bilang begini, Pak, kami memang pakai celana panjang, tapi celana panjang versi perempuan. Jadi itu juga pakaian perempuan. Ada konsensus di mana bahwa celana panjang hanya milik laki-laki dan tidak ada celana panjang versi perempuan. Nah, sebenarnya persoalan di sini bukan pada pakaian, tapi maksudnya Tuhan itu ciptakan laki dan perempuan, dan Tuhan tidak mau perbedaan itu dikaburkan dengan pakaian. Dan katakan ini, kamu tuh laki-laki, jangan kamu berpakaian sedemikian rupa sampai kelaki-lakianmu hilang. Dan kamu nampak seperti perempuan. Dan kamu perempuan, jangan pakai pakaian sedemikian rupa sampai keperempuananmu kabur. Sehingga nampak sebagai laki-laki. Kecuali lagi main drama. Atau main film, atau apa, atau lagi menyamar. Tapi dalam normal tidak boleh. Wycliffe Bible Commentary berkata, adalah prinsip yang mendasar ini, yang menggarisbawahi pernyataan awal dari bagian ini, yaitu perbedaan di antara laki dan perempuan jangan dikaburkan dengan saling memakai barang ciri khas dari yang lain. Nah, maka sekarang pikir, ada laki, ada perempuan. Tuhan tidak mau perbedaan ini dikaburkan dengan pakaian. Saudara, mengaburkan jenis kelamin saja tidak boleh. Apalagi menggantinya. Ya kan? Apalagi menggantinya. Itu Tuhan sudah pisahkan, seperti lembu dan keledai itu tidak cocok. Mau mengawinkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu sama dengan memasangkan keledai dengan
lembu. Tidak boleh. Karena itu jadi masalah. Orang tua kalau menghadapi masalah begitu, menghadapi problem seperti itu, harus dilihat sebagai masalah yang harus diatasi. Bukan mendukung anak saudara untuk kawin sejenis. Itu menjadi problem sosial yang harus dihadapi dengan berbagai macam upaya. Baik secara ilmiah, secara psikologis, secara rohani dan sebagainya. Tapi apapun terjadi, tidak boleh menggabungkan apa yang Tuhan pisahkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat larangan ini mengandung prinsip teologis soal menghargai keteraturan ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Kedua, ada etika terhadap hewan atau binatang. Saudara lihat, larangan membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama bukan hanya soal teknis pertanian, tetapi mencerminkan bagaimana Tuhan juga sayang binatang. Karena ketika dua binatang itu dipasangkan, akibatnya adalah menderita dua binatang itu, yang satu bisa mati. Dan Tuhan tidak mau keledai sengsara mati gara-gara dipasangkan sama lembu. Maka di sini kita bisa lihat Tuhan saja sayang binatang. Kenapa Tuhan sayang binatang? Ya karena memang Dia yang ciptakan itu dan Dia memelihara binatang. Mazmur 104 ayat 14, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Rumput Tuhan cipta bagi hewan. Matius 6, pandanglah burung di langit yang diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Berarti Tuhan itu sayang binatang. Maka dengan larangan ini sebenarnya Tuhan melindungi binatang atau melindungi hewan dari penderitaan yang diakibatkan oleh ketidaktahuan atau ketamakan manusia. Ya. Di poin pertama tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak harus menolak segala bentuk asimilasi pencampuran sepanjang sejenis. Tapi harus ada hal lain yang harus dipertimbangkan, bahwa harus diadakan penelitian biarpun sejenis. Tapi harus diteliti apakah hasil yang akan muncul itu membawa penderitaan bagi binatang itu atau tidak. Keledai dengan kuda itu satu family, satu keluarga. Tapi kalau keledai dikawinkan dengan kuda, akan menghasilkan satu spesies baru, bagal. Tapi harus diteliti apakah spesies baru, bagal itu, apakah hasilnya itu akan membuat penderitaan bagi bagal? Kalau itu menghasilkan penderitaan bagi binatang, maka proses kawin silang itu menjadi sesuatu yang tidak cocok dengan etika Kristen. Makanya kita boleh melakukan perkawinan silang. Kalau tumbuhan dengan tumbuhan ya mungkin tidak ada masalah, karena tumbuhan tidak punya rasa. Ya, tapi kalau binatang dengan binatang, pada saat pencampuran itu menghasilkan binatang baru, harus dicari tahu sedemikian rupa, apakah itu membawa kebaikan bagi binatang itu atau bikin sengsara binatang itu. Sekarang saudara, tadi saya bilang ya, keledai bisa punya anak, bagal bisa punya anak. Tapi begitu keledai dikawinkan dengan, keledai bisa punya anak, kuda bisa punya anak. Keledai dikawinkan dengan kuda, menghasilkan bagal. Satu problem paling besar dengan bagal adalah bagal susah punya anak bergenerasi-generasi. Itu masalah. Berarti dengan menciptakan jenis baru, kita menciptakan satu jenis yang akhirnya menjadi hidup tidak normal. Ya. Termasuk banyak orang yang melakukan kawin silang antara anjing dengan anjing. Ini khusus di kalangan pencinta anjing, karena ingin menghasilkan anjing yang lucu, anjing yang ras tertentu. Kalau ras ini dikawinkan dengan ras ini, gabung, kira-kira dia menghasilkan ras macam mana? Sepanjang anjing ras ini dengan anjing ras ini, mereka rasnya masih sama. Tapi harus diteliti hasilnya itu akan baik atau akan membuat penderitaan tertentu bagi spesies jenis baru. Ya. Misalnya ras tertentu dari ini dikawinkan dengan ini, lalu menghasilkan misalnya anjing bulldog Inggris. Ini anjingnya. Ini hasil kawin silang. Tapi dia menghasilkan anjing yang sangat pesek.
anjing yang sangat pesek ini karena moncongnya terlalu pendek. Dan akibatnya apa? Anjing jenis ini seringkali mengalami sulit bernapas. Saudara bayangkan, kalau anjingnya lucu, tapi kalau membuat dia sepanjang hidupnya menjadi sulit bernapas, kamu bikin menderita anjing itu. Dengan penggabungan itu. Lihat anjing mini ini. Lucu ya? Lucu memang. Tapi saudara, ini namanya anjing tecup. Bukan statue. Ya. Nah, anjing ini dihasilkan bagus sekali. Tapi saudara-saudara, akibatnya apa? Ada waktu hasil kawin silang itu ada masalah organ di dalam jenis ini. Sehingga rata-rata anjing jenis ini mati muda semua. Karena ada organ yang tidak normal. Tuhan sudah ciptakan begini, begitu digabungkan menjadi sesuatu yang tidak cocok untuk kehidupan dia. Mati muda. Dan macam-macam yang lain. Jadi artinya kita tidak harus anti dengan semua perkembangan hasil kawin silang dan sebagainya. Tapi para ilmuwan itu harus bisa sungguh-sungguh mempelajari supaya hasil yang dimunculkan tidak membuat binatang itu menjadi menderita. Karena Tuhan pun tidak suka binatang ciptaannya menjadi menderita. Jangankan itu, hanya kalau lembu kerja dengan keledai itu bikin lembu sengsara, makanya Tuhan kasih larangan, jangan pasangkan. Berarti Tuhan peduli dengan kebahagiaan binatang ciptaannya, ya. Dalam dunia ikan hias itu juga diadakan kawin silang, tapi akhirnya saudara dihasilkan ikan mas koki ini yang terlalu bulat. Ya toh, wih, bagus, lucu, kita senang. Tapi ikan yang terlalu bulat ini, itu ada banyak masalah dengan organnya yang tidak normal. Dan penelitian lain mengatakan bahwa ada penderitaan dan stres dari ikan mas koki ini. Karena bentuk bulatnya. Karena ini bentuk yang tidak normal. Dan itu membuat dia mengalami gaya berenangnya menjadi tidak normal. Dan itu membuat dia menderita. Nah, karena itulah maka sekalipun kita tidak anti, tetapi etika Kristen harus memperhitungkan bahwa ketika perkawinan silang, asimilasi dan lain sebagainya harus diperhitungkan supaya jangan bikin hewan menderita. Karena Tuhan pun tidak mau hewan menderita. Ya, kita tidak dilarang untuk membunuh hewan. Karena di Alkitab juga banyak hewan dibunuh. Tapi janganlah membunuh hewan yang tidak perlu dibunuh. Kalau dia mengganggu kehidupanmu seperti nyamuk lah, ya tikus lah, oke. Ya, tapi kalau kamu jalan ke sini, pas mau jalan, ada ular lewat. Ularnya sudah lari ke sana, kenapa kau kejar ularnya? Ya, kan ular itu tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu dan mengancam, oke, demi membela diri kita bisa membunuhnya. Tapi jangan hobi membunuh binatang. Karena hobi membunuh binatang itu juga pernah ada. Nero, Kaisar Nero itu ya, dia suka menangkap lalat. Ya, lalu kalau lalat lalu dia ambil pisau kecil, sementara lalatnya hidup, iris tipis-tipis. Nah, sebenarnya apa itu? Kelainan jiwa yang bikin menderita hewan. Saudara jangan pikir Tuhan tidak mengatur. Kebenaran dalam tanda petik, kebenaran seseorang tidak hanya tergantung bagaimana dia memperlakukan sesama, tapi bagaimana dia memperlakukan binatangnya, piaraannya. Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Ada amin saudara-saudara? Karena itu yang punya ayam, peliharalah ayam dengan baik. Punya kucing, peliharalah kucing dengan baik. Punya anjing, peliharalah dengan baik. Ya. Dulu papa saya pelihara ayam, saya pelihara kucing. Tapi kucing saya memakan ayam bapak saya. Itu membuat bapak saya emosi dengan kucing ini. Ya, dia mau lempar kucing juga kasihan. Akhirnya dia masukkan kucing ini dalam karung. Dia ikat baik-baik karung. Mulai dari NBD. Dia naikkan ke motor sampai di ketapang 1. Lalu dia lepas kucingnya di sana. Supaya jangan pulang-pulang lagi. 1 bulan kemudian itu kucing sampai di rumah kembali. Dan ini kucing lihat kami lihat dia. Kucing air mata jatuh. Waktu kucing air mata jatuh, air mata mama saya juga jatuh.
Ya. Kalaupun harus bunuh binatang yang memang harus dibunuh, ya bunuh saja tanpa menyiksa. Maka saudara harus mempertimbangkan yang potong anjing untuk RW dan sebagainya tuh. Ya, carilah cara memotong anjing yang tidak membuat dia menderita secara panjang. Karena ada yang tangkap anjing hidup-hidup, siram lumuri dengan bensin, lalu bakar, lalu biarkan anjingnya lari dalam keadaan terbakar sampai mati. Itu kamu membuat penderitaan yang panjang. Seorang teman pernah bercerita bahwa karena makanannya ikan di atas meja baru goreng diserbu oleh kucing, akhirnya dia tangkap kucingnya, dan hukuman bagi kucingnya dia menyalipkan kucingnya. Jadi sementara dia bikin tiang begini, lalu ambil paku, lalu tak, lalu paku tak. Itu membuat menderita binatang. Ini tatanan ciptaan. Saudara lihat ayatnya jelas. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Kalau tidak bisa, kalau hanya memelihara dan bikin menderita binatang, jangan pelihara. Bahkan saya baca beberapa referensi, bahkan termasuk saudara membuat gerak binatang itu. Saudara bayangkan seekor burung bisa terbang dan menikmati hidupnya di alam bebas. Tiba-tiba saudara kurung dia di segi empati, mau bergerak begini saya susah. Bergerak begini saya susah. Apakah saudara tidak sadar bahwa itu bikin stres burung? Kalau mau pelihara burung, kasih space yang lebih besar. Walaupun tidak seperti alam, tapi dia masih punya ruang bergerak. Karena ingat, binatang juga bisa stres. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau sayang. Ya. Sekarang yang ketiga. Ada simbolisme spiritual di sini. Saya membaca banyak tafsiran dan kelihatannya ada banyak penafsir yang melihat larangan ini lebih daripada sekedar urusan pertanian. Tapi sebenarnya ada simbolisme spiritual. Derek Kidner bilang begini. Hukum-hukum pemisahan ini mengingatkan kita bahwa kekudusan melibatkan pembuatan pembedaan yang tepat antara yang bersih dan yang najis, yang kudus dan yang profan, yang pantas dan yang tidak pantas. Nah, sekalipun ini bukan tujuan utama, tetapi ada juga tafsiran bahwa mengapa lembu dengan keledai tidak boleh dipasangkan. Karena lembu ini itu dalam imamat itu binatang halal. Karena halal, maka lembu boleh dimakan dan boleh dikasih persembahan kepada Tuhan. Sementara keledai itu binatang haram yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh dikasih persembahan kepada Tuhan. Contoh, Imamat 1 ayat 2. Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu sapi atau kambing domba. Lembu sapi bisa. Tapi keledai itu tidak bisa. Makan tidak boleh, dipersembahkan kepada Tuhan juga tidak boleh. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa, saudara lihat aturan Yahudi ya, semua kan di Mesir itu ya, Tuhan bunuh semua anak sulung kan di Mesir, tapi anak sulung Israel tidak dibunuh. Dari situlah muncul peraturan di Israel, yang sulung itu jadi milik Tuhan. Yang sulung jadi milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Baik sulung manusia maupun sulung binatang. Itu bagiannya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus waktu dilahirkan oleh Maria, berarti kan dia anak sulung kan. Maka harus ada korban yang harus diberikan. Sebagai peraturan anak sulung. Kalau saudara punya kambing, ternak kambing, kambing sulung, itu punya Tuhan. Saudara bertani pun, buah sulung itu punya Tuhan. Saudara tanam terong, terong pertama itu punya Tuhan. Ya. Jadi yang sulung-sulung itu punya Tuhan. Kalau semua yang sulung-sulung punya Tuhan, berarti termasuk keledai dong. Harusnya begitu. Jadi keledai sulung itu harus untuk Tuhan. Masalahnya keledai binatang haram. Binatang haram kalau begitu hapus. Keledai tidak dipersembahkan, tidak bisa. Harus tetap berikan persembahan sulung dari keledai sulung. Tapi karena keledai haram, maka keledainya diganti oleh kambing atau domba. Tapi hitungannya itu dengan kata keledai itu, kambing domba mengganti keledai. Tapi harga itu adalah harga keledai. Keluaran 13 ayat 13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba.
Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Kasih mati saja kalau kau tidak ini ya. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Tetapi tiap keledai jantan yang pertama lahir harus ditebus dari Tuhan dengan mengorbankan seekor anak domba sebagai gantinya. Kalau kamu tidak mau menebus keledai itu, lehernya harus dipatahkan. Itu aturannya. Jadi kalau begitu, keledai langsung itu tidak bisa. Keledai binatang haram. Lembu itu binatang halal. Bisa makan, bisa untuk Tuhan. Sekarang, kalau kamu membajak, kasih keledai dan lembu bersama-sama, kamu sedang memasangkan yang haram dengan yang halal. Inilah yang disebut sebagai simbolisme spiritual. Ya, maka larangan membajak dengan kedua binatang bukan hanya urusan fisik, karena perbedaan fisik dan sifat, tapi juga karena secara ritual kedua binatang itu tidak sepadan. Selain itu saudara, budaya Ibrani itu juga dikenal dengan simbolisme tertentu dari binatang-binatang tertentu. Mungkin ambil contoh kita Indonesia. Kenapa hampir semua negara punya lambang kan? Lambang negara kan? Tapi kebanyakan lambang negara kenapa pakai binatang? Karena binatang-binatang tertentu menyatakan simbol tertentu. Jarang ya kita melihat ada negara yang simbolnya wortel. Atau kangkung. Terong. Eceng gondok. Cocor bebek. Tidak kan? Saudara lihat simbol negara-negara hampir mayoritas itu adalah binatang. Termasuk negara kita. Lambangnya adalah burung Garuda. Kenapa? Karena burung Garuda simbol dari kekuatan. Simbol dari kekuasaan. Keagungan dan kemuliaan. Ya. Harimau sering dipakai. Binatang harimau sering dipakai sebagai simbol dari banyak negara. Karena menyatakan kekuatan, kekuasaan, keberanian juga. Ayam jago, ayam jantan sering dipakai sebagai simbol kejantanan, semangat juang. Nah itu budaya kita. Dalam budaya Ibrani juga binatang itu juga menyimbolkan konsep tertentu. Kekuatan militer biasa disimbolkan dengan kuda. Karena zaman dulu orang perang itu pakai kuda. Kuda dilatih untuk berperang. Maka kalau gambar kuda itu simbol kekuatan militer. Kalau gambar lembu itu simbol dari kemakmuran dalam dunia pertanian. Unta itu simbol dari perdagangan. Karena biasa orang berdagang kafilah-kafilah berdagang bawa barang-barang dagangan di unta. Tapi karena keledai itu sering bawa barang. Ya. Bawa beban, hasil bumi, kehidupan, bahan-bahan untuk kehidupan, bawa harta benda orang, maka keledai itu sering menjadi simbol dari harta duniawi. Simbol keduniawian. Karena itu, lembu kalau dipasangkan dengan keledai, itu sama dengan memaksakan dua hal yang pada hakikatnya bertabrakan. Kamu satukan. Nah itulah sebabnya Tuhan memberikan larangan. Larangan itu sebagai simbol peringatan bagi umat Tuhan bahwa jangan mencampurkan yang kudus dengan yang tidak kudus. Jangan mencampurkan yang halal dengan yang haram. Itu adalah sesuatu yang tidak serasi. Dan karena itulah Tuhan tidak mau hal-hal yang sebenarnya tidak serasi itu digabungkan menjadi satu di dalam kehidupan. Merrill bilang begini. Meskipun ini mungkin dalam dunia pertanian yang sesungguhnya, hal ini tidak boleh dilakukan di Israel karena melambangkan pencampuran unsur-unsur spiritual yang dibenci Tuhan. Karena itu salah satu unsur kekudusan itu adalah pemisahan. Imamat 20, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu. Maka salah satu prinsip kekudusan itu adalah pemisahan. Nah, seperti lembu dan keledai tidak cocok berjalan bersama di bawah satu kuk. Maka demikianlah kehidupan umat Tuhan. Umat Tuhan tidak boleh berjalan atau membawa berjalan dua hal yang tidak cocok berada di bawah satu kuk. Contohnya dalam hal beriman. Dalam hal beriman, iman kita itu kudus dan benar.
Jangan kamu campurkan dengan hal yang lain. Lalu akhirnya menjadi sinkretisme. Ini penting. Ya. Kristen seperti ini, Islam seperti ini, Hindu seperti ini, Buddha seperti ini. Beda. Begitu ada orang yang mau mencoba mencampurkan Kristen dengan Islam, itu jadi salah. Itu sama dengan mencampurkan yang kudus, yang halal dengan yang haram. Dan itu tidak boleh. Dalam hal ibadah juga. Ibadah itu sesuatu yang kudus. Jangan kamu mencampurkan sesuatu dari luar yang tidak kudus. Contoh. Di dalam ibadah, kamu bawa segala macam budaya yang tidak jelas masuk ke dalam gereja. Dalam versi ibadah, versi budaya. Kita tidak anti budaya. Gereja harus menerangi budaya. Tapi budaya itu ada dua macam. Pertama, budaya yang murni budaya. Itu no problem. Tapi ada budaya yang dibaliknya, itu ada prinsip teologia atau ajaran tertentu yang melatar belakangi budaya itu. Pada waktu kamu di bulan budaya, membawa itu masuk ke dalam gereja, kamu mencampurkan yang kudus dengan yang tidak kudus. Saya sekali lagi tidak anti. Ada budaya yang murni budaya, tapi harus seleksi. Karena ada banyak budaya itu ada konsep di belakang itu. Bukan hanya sekedar praktik budaya. Sekarang misalnya kalau kita bawa padoa di dalam ibadah. Ada menyanyi-menyanyi kan? Pertama harus selidiki, itu menyanyi apa? Jangan hanya sembarang-sembarang saja. Kalau ternyata menyanyi-menyanyi, oh ini hanya budaya Bapak, tidak ada unsur apa-apa. Ya no problem, silakan, saya nggak tahu. Tapi harus diselidiki. Jangan sampai kita tidak sadar ada menyanyi-menyanyi. Begitu tiba-tiba ada pemujaan kepada arwah-arwah tertentu yang kita tidak sadar. Jangan potong ya. Jangan bilang Pak Esra bilang padoa itu. Saya tidak tahu. Saya hanya mau bilang bahwa harus diselidiki. Terutama gereja harus menyeleksi. Harus diteliti. Oh orang ini mau datang bawa budaya ini dalam gereja. Ini adalah latar belakangnya bagaimana. Pelajari dulu. Oh ini tidak masalah. Oh tidak masalah silakan. Tapi jangan hanya terima semua. Itu bisa bahaya. Kenapa? Ada kesaksian. Bahwa pernah ada ibadah versi budaya. Versi budaya ala Sabu. Yang ternyata dalam ritualnya sebelum mulai. Mereka perlu potong ayam merah. Lalu dengan ucapan tertentu dari orang tertentu. Dilakukan di mana? Di halaman gereja kita ini. Sebelum gereja ini ada. Dan sampai orang yang, mereka karena tidak dapat orang yang dengan bahasa-bahasa tertentu untuk horo itu ayam. Maka mereka sampai cari orang tertentu, sampai cari orang itu juga. Aduh Bapak itu kalimat panas. Jangan Bapak. Tapi orang-orang bilang tidak apa-apa. Nah sudah bayangkan ada apa di balik kalimat itu. Kenapa sampai yang pelakunya mengatakan itu kalimat panas. Mesti cari tahu. Dan apa hubungannya horo ayam merah dengan ibadah Kristen. Nah, ini harus hati-hati. Di dalam Kristen ada unsur yang namanya kontekstualisasi. Kita terima kontekstualisasi adalah pemanfaatan budaya untuk memasukkan Injil. Ada budaya tertentu, tapi Injil memanfaatkan budaya supaya Injil bisa masuk. Itu yang saya kasih contoh. Orang Timur percaya ada dewa penguasa langit yang namanya Wisneno. Neno itu langit. Kan Neno bahas. Nenotek. Apa lagi? Nenobais. Dan neno-neno yang lain. Ya. Itu dewa langit itu. Sementara ada dewa yang berkuasa atas bumi. Namanya Wisafu. Usifafu. Tapi para penginjil datang dan mereka berkata, sebenarnya ada satu loh yang berkuasa langsung di langit dan bumi. Dia Wisneno sekaligus Wisafu. Siapa? Yesus Kristus. Akhirnya orang Timur terima bahwa Yesus Kristus itu adalah Wisneno.
Maka sampai menyanyi lagu Amazing Grace, how sweet the sound, which did follow amanekar. Wisneno. Itu namanya kontekstualisasi. Tahukah saudara mengapa sampai ketika Yunus mau lari ke Tarsis disuruh ke Niniwe, Tuhan harus pakai ikan untuk telan dia. Lalu ikan itu bawa dia ke Niniwe sana. Karena orang Niniwe itu menyembah banyak dewa, salah satunya dewa ikan yang namanya Nina. Itu dewa ikan itu. Nah, saudara bayangkan kalau mereka menyembah dewa Nina, ikan, satu hari tiba-tiba ada ikan yang keluar dan satu orang keluar dari situ. Wow, ini utusan dewa ini. Langsung mereka percayakan. Itu namanya kontekstualisasi. Jadi orang belum kenal Tuhan, kita pakai budaya bawa Injil masuk ke orang. Tapi kalau sekarang orang sudah percaya Yesus, kau bawa pulang ke sana. Kalau ke sana hanya budaya bagus. Tapi kalau budaya itu bercampur dengan konsep agama tertentu, maka itu kamu bawa pulang, orang memurtadkan orang. Ya. Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu Dr. Eben Nubantimo menulis dalam bukunya Jejak Allah dalam Budaya. Lalu dibilang, bagi orang Yahudi anak domba familiar. Tapi bagi orang NTT, lihat domba saja belum pernah. Karena itu anak domba, Yesus anak domba Allah, itu asing bagi orang Timur. Orang Timur harus punya gambaran sendiri dari budayanya. Lalu apa kepercayaan asli dalam orang Timur? Lalu dikasihlah dongeng di belakang sejarah Pulau Timur. Dan ada buaya besar. Makanya coba lihat itu bentuk Pulau Timur itu seperti bentuk buaya. Maka buaya besar tempat orang hidup. Dan akhirnya ada orang yang hidup di atas buaya itu bercocok tanam di situ. Jadilah Pulau Timur. Maka bagi orang Timur, buaya itu sosok pemelihara, sosok pemberi kehidupan dan sebagainya. Maka bagi orang Yahudi lebih cocok Yesus anak domba. Tapi bagi orang Timur lebih cocok Yesus anak buaya. Kita ini sudah sampai pada Yesus anak domba dan mengerti. Lalu sekarang ada orang mau bawa kita kembali kepada anak buaya. Ini bagaimana ini? Kecuali kita belum mengerti, pakai gambaran anak buaya untuk menghantar kita kepada inti kebenaran. Kalau sampai inti kebenaran jangan bawa balik. Itu namanya kontekstualisasi yang kebablasan. Kalau begitu budaya salah-salah, tidak. Bagus juga kalau budaya kita. Karena begini, faktor kita bisa lihat, begitu Islam masuk ke dalam Indonesia, bukan hanya Islam, ajaran Islam yang masuk, tapi budaya Arab ikut masuk. Makanya begitu orang Jawa percaya masuk Islam, maka kejawaannya hilang. Orang Dayak masuk Islam, kedayakannya hilang, ketimurannya hilang. Mereka semua jadi mirip orang Arab. Kristen tidak boleh seperti itu. Kristen datang dari Yahudi. Tapi pada waktu kita orang Rote menjadi percaya pada Yesus, kita tetap orang Rote. Budaya kita tidak berubah menjadi budaya Yahudi. Budaya Yahudi memang pakai jilbab dan sebagainya, tapi orang Rote kan tidak. Kenapa mereka perlu pakai jilbab? Lokasi di sana, wilayah padang gurun dan segala macam memang perlu itu. Tapi kalau di sini tidak ada padang gurun, kenapa kau bungkus dari ujung ke ujung? Itu namanya artinya adalah bahwa bukan isi kebenarannya, tapi budayanya ikut terbawa. Sekarang juga ada orang Kristen yang aneh-aneh begitu. Terlalu Israel mania. Jadi ke Israelan ya. Jadi kebaktian juga mereka mesti pakai sofa. Ya, semua ornamen gereja semua ala Israel semua, ala Yahudi semua. Khotbah juga nyaris tidak mau pakai bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani. Kalau Ibrani, bahasa Ibrani kita kutip, jelaskan oke. Tapi kalau sepanjang lu ngomong hanya Ibrani semua, orang tidak tahu apa-apa. Terus untuk apa? Jadi kamu Kristen datang dari sana, tapi kamu jadi Kristen tidak boleh hilang keroteanmu. Tidak boleh hilang kesabuanmu, kealoranmu, kefloresanmu.
kesumbaanmu, kenagakeoanmu. Ya. Harus begitu, ya. Karena itu Injil mewarnai budaya. Tapi harus berhati-hati budaya, ya, terutama budaya yang ada unsur kepercayaan di balik. Tidak boleh. Ketika orang tanya, Pak, bolehkah main barongsai dalam gereja? Saya tidak tahu. Harus teliti dulu, ada apa di balik barongsai itu? Ada konsep tertentu yang sebenarnya ada unsur kepercayaan tertentu? Kalau ada, jangan. Kalau itu hanya murni tarian budaya, no problem. Jadi prinsipnya adalah jangan mencampurkan itu dalam ibadah. Karena itu sama dengan memasangkan keledai dan unta dan lembu bersama-sama. Dalam pergaulan hari-hari juga begitu. Tuhan tidak melarang kita untuk bergaul dengan orang agama lain. Silakan bergaul. Tapi ketika pergaulan itu merusak imanmu, kamu harus batasi. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, begitu juga dengan pernikahan. Makanya Tuhan larang pernikahan beda iman. 2 Korintus 6 ayat 14. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Maka tidak boleh ada orang pacaran atau menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu merusak. Itu sama dengan memasangkan keledai dengan lembu. Ya. Begitu juga dalam hidup hari-hari semua kita. Prinsipnya Roma 12 ayat 2. Nats membimbing kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan seterusnya. Ya, ini kedua. Sekarang yang terakhir. Efisiensi dan kebijaksanaan dalam pekerjaan dan pelayanan. Tadi saya bilang ya, ini kerja membajak, ini perlu hasil yang baik. Tapi begitu kamu pasangkan lembu dan keledai untuk kerja bersama-sama, hasil bajak rusak, hasil tani kosong. Pada akhirnya itu adalah kegagalan. Dari situ kita bisa belajar bahwa sebenarnya ada pasangan-pasangan yang bisa kerjasama. Tapi ada pasangan-pasangan yang memang tidak bisa kerjasama. Memaksakan perbedaan-perbedaan itu dipasangkan dalam sebuah pekerjaan. Itu hanya akan merusak. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam kerja saudara hari-hari. Di kantor atau di mana. Saudara kan sadar. Kok kenapa ya saya gampang sekali bisa kerjasama dengan orang ini. Aku cocok. Tapi dengan si satu itu, otak kita selalu lain ya. Kalau saya ke kiri dia pasti pilih kanan. Saya ikut ke kanan dia kembali kiri. Lu mau apa sebenarnya? Ya. Karena dua binatang ini beda. Yang satu lurus tidak terpengaruh dengan situasi. Lu mau gempa bumi kayak apa dia jalan kerja terus. Tapi yang satu baru goncangan kecil lari. Bagaimana dua ini cocok membajak bersama? Maka di sini kita butuh kebijaksanaan dalam hidup hari-hari. Bahwa dalam hidup hari-hari di kantor, saudara bikin usaha sendiri atau kerja sendiri atau apa saja yang saudara mau kerjakan. Kan saudara harus terlibat dengan orang lain kan? Saudara harus nilai. Orang-orang itu cocok bekerja dengan saya atau tidak. Jangan sampai ini jenis keledai yang akan merusak pekerjaan saya. Tapi sekaligus dia ikut menderita. Karena dia tidak bisa ikut gaya saya kerja. Karena gaya keledai itu begitu. Tapi kalau ini ada bahaya sedikit lari. Pas ada bahaya sedikit tiarap. Bagaimana saya bisa terus bekerja kalau yang satu ini teman rekan kerjaan ini tiarap. Maka di sini butuh kebijaksanaan. Ya, Spurgeon berkata, sebagaimana kita tidak boleh membajak dengan makhluk-makhluk yang berbeda sifatnya, demikian juga kita tidak boleh berusaha bekerja sama dalam hal-hal rohani dengan mereka yang prinsip-prinsipnya bertentangan dengan kita. Dari Game Aibot. Prinsip ini juga berlaku bagi kita sebagai manusia. Kolaborasi yang tidak seimbang atau tidak harmonis akan berakhir dengan kegagalan dan kesedihan. Tuhan menghendaki kita untuk menggunakan kebijaksanaan dalam memilih siapa yang menjadi teman sejalan dan rekan kerja kita.
Ini penting. Makanya, kalau mau duduk di kemajalisan, cari orang yang otaknya sama. Kalau satu keledai, yang lain keledai, yang lain lembu, satu keledai, itu akan bikin rusak itu pekerjaan. Pengurus pemuda, pengurus kaum bapak, ibu, pikirkan itu. Kalau jenisnya berbeda, sudah beda motivasi, beda tujuan, beda cara kerja, beda macam-macam. Memang kita tidak selalu sama, tapi kita bisa ada ruang di mana kita mencari titik yang terbaik. Tapi kalau yang ini ngotot terus sampai dicoba berkali-kali tidak bisa. Kenapa kita harus memaksakan keledai dan lembu berjalan bersama? Saya dulu tahun 2002 dipercayakan untuk membangun sebuah pos penginjilan di Denpasar, Bali. Ya. Akhirnya saya dibentuklah tim, saya ketua timnya. Ada anggotanya, salah satunya adalah Ibu Doli. Ada satu suami istri, Asep dari Sumba. Lalu saudara Ananias Leo, yang guru di Citra Bangsa sekarang. Kami satu grup. Dan bagus sekali pelayanannya. Saling memahami, saling mengerti. Kita menuai jiwa banyak. Apalagi zaman itu. Orang masih jarang naik pesawat. Kebanyakan orang naik kapal laut. Dobon Solo. Nah, begitu Dobon Solo kalau parkir di pelabuhan Benoa, Bali. Itu kan kebanyakan orang dari timur, Indonesia Timur datang cari kerja. Saya punya asumsi, mereka kalau cari kerja, mereka baru datang pertama, mereka tidak punya gereja. Pastikan bahwa gereja pertama yang mereka dengar itu adalah kita. Langsung tawarkan penjemputan, bikin ini. Bikin stiker-stiker. Kamu Kristen, baru datang di Bali, kalau belum punya tempat ibadah, bergabung dengan kami, butuh jemputan, telepon ini. SMS, WA belum ada jam dulu. Tinggal kita duduk parkir di pelabuhan, lihat. Yang mana keriting hitam itu kita punya orang. Muka Papua, Ambon, Kupang itu kan kita hafal. Begitu turun langsung bagi. Dan kita dapat banyak. Kebaktian bisa sampai dalam tempo berapa bulan sudah 100-an. Semua aman. Tapi tiba-tiba keputusan dari sinode datang. Tim dibubarkan. Dan digabung dengan gereja lokal di sana. Di mana ada pendetanya. Dan saya berhentikan jadi ketua timnya digantikan ke pendeta itu. Begitu kita gabung, berbagai macam kekacauan datang. Kalau beliau khotbah, orang tidak muncul. Begitu saya khotbah, orang banyak. Terus-terusan begitu. Itu membuat akhirnya jadi kacau hubungannya. Akhirnya dimulai dengan Asep dari Sumba itu keluar mengundurkan diri. Ya, habis itu Ibu Doli mengundurkan diri. Habis itu saya mengundurkan diri. Lalu berakhir Ananias Leo mengundurkan diri. Dan tim itu buyar. Sekarang ini jemaat banyak-banyak mau bagaimana? Mau kasih di mana? Mereka itu jemaat-jemaat juga tidak mau tetap tinggal dengan pendeta itu. Akhirnya saya cari gereja. Dapat gereja Kemah Injil di wilayah Ketewel sana. Saya bawa ini jemaat-jemaat. Ini gereja ini. Saya percayakan ya. Ini jemaat-jemaat kepada kalian. Tolong dilayani. Sampai aku datang kembali. Entah kapan. Maka saya sudah percayakan semua di sana. Ketika aku mau kembali, aku datang cari semua. Mereka sudah nyaman di kandang yang baru. Di Kemah Injil sana, ya sudah. Tapi semua saudara bayangkan bahwa ketika kita bekerja sama, saling mendukung, saling menopang, satu mengerti satu, kerja akan jalan dengan baik. Itu namanya lembu dengan lembu. Tapi kalau ada keledai di dalam, ini kerja jadi macet. Ya. Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Maksudnya kalau kamu belum berjanji di sini, sepakat. Kalau kita sepakat, mari kita jalan sama-sama. Tapi kalau kita tidak sepakat, berjalankah kita bersama? Kalau tidak sepakat, mending kau jalan ke kiri, aku ke kanan. Kenapa kita tuh harus paksa bersama di kiri? Kalau kita belum berjanji. Kalau begitu saudara-saudara, larangan ini memberikan hikmat dan bijaksana bagi kita. Dalam pelayanan, dalam kerja hari-hari, di kantor, di tempat usaha saudara. Selalu pikir orang-orang yang mengerti jalan pikiran saudara. Dan bisa melayani, dan bisa bergerak bersama-sama. Seperti lembu dengan lembu. Ya. Nah, kalau seandainya telah terjadi lembu bekerja bersama dengan keledai.
Ternyata sekian lama lembu sudah berjalan dengan keledai. Dan saudara mulai rasa bahwa ternyata pantas ya, kerjaan ini tidak beres-beres. Pantas ya, proyek ini tidak jalan-jalan. Pantas ya, pelayanan ini tidak lancar. Rupanya karena separuh keledai, separuh lembu. Cara yang terbaik adalah lembu dan keledai harus berpisah. Supaya pekerjaan berjalan dengan baik. Lembu tidak perlu bersedih apabila keledai mengundurkan diri. Dan keledai tidak perlu merasa kehilangan kalau lembu mengundurkan diri. Karena siapa tahu dengan berpisahnya lembu dan keledai, Tuhan bisa pakai mereka di jalan masing-masing yang lebih baik. Ketimbang bersama-sama, tapi pekerjaan seret. Mungkin dengan perpisahan kita akan mengerti arti pertemuan. Ada amin saudara-saudara? Lembu tidak harus menangis kalau kehilangan keledai. Keledai tidak harus menyesali kalau kehilangan lembu. Karena mungkin justru itulah jalan Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi keduanya. Tapi sabar dulu, memangnya di antara kita siapa yang lembu, siapa yang keledai? Kamu lembu, aku keledai kah? Atau aku lembu, kamu keledai? Silakan tanya pada rumput yang bergoyang. Tapi apa pentingnya itu? Karena yang penting bukan lembu atau keledai, tapi hikmat untuk mengkolaborasikan dua pihak. Tidak mengkolaborasikan dua pihak yang tak bisa bekerja sama. Saya harap kemajelisan kita, tim pelayanan kita, pengurus kaum bapak, kaum ibu, semua lembu dengan lembu. Tidak ada keledai di dalam yang bikin macet situasi. Keledai juga akan bagus kalau dia dipasangkan dengan keledai. Rumitnya, begitu bahaya datang satu lari ke kiri, satu lari ke kanan, itu juga rumit. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik keledai dengan keledai, lembu dengan lembu, daripada lembu dengan keledai. Karena itu, untuk lembu dan keledai, semangat! Amin.